Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wibowo akan menjelaskan tentang komunikasi pita lebar bertema WiMAX. WiMAX Ultra Wideband teknologi transmisi nirkabel menargetkan jarak pendek dengan komunikasi bitrate tinggi. Kecepatannya melebihi 1 GB per second. Penerimaan ultra wideband meningkat karena gangguan rendah, toleransi multipad mudah, probabilitas rendah, dan potensi karakteristik rendah. Terdapatnya pemancar UWB diharapkan dalam waktu dekat dapat mendukung berbagai aplikasi dari komputer Universal Serial Bus Link Wireless untuk rumah multimedia nirkabel sistem komunikasi. WiMAX adalah teknologi transmisi nirkabel yang menargetkan media untuk komunikasi jarak jauh, namun diharapkan dapat mengganti nirkabel besar yang diinstalasi di jaringan lokal area network, seperti di daerah universitas, daerah komersial, dan lain-lain. Radio UWB dapat beroperasi pada frekuensi 3,1 sampai 10,6 GHz sebagai peraturan saat ini. Generasi pertama sistem UWB yang sudah tersedia di pasar beroperasi pada frekuensi 3,1 sampai 4,9 GHz, sedangkan WiMAX beroperasi di frekuensi dari 3 sampai 4,2 GHz. Masalah koeksistensi dari radio UWB dengan narrowband terjadi pada sistem seperti UMTS, GSM, dan GPS. Selain itu, dampak dari UWB adalah terjadinya gangguan pada WiMAX di frekuensi 3,5 GHz. Meskipun demikian, koeksistensi UWB dan WiMAX belum dieksploitasi di sistem radio berserat, mengingat adanya transmisi serat optik dan propagasi radio. Berikut adalah konfigurasi koeksistensi WiMAX dan UWB. Terdapat bagan RF to optical, ada fiber transmission, ada optical to RF, dan radio propagation. Koeksistensi WiMAX dan UWB merupakan masalah utama. Aplikasi WiMAX ROF menargetkan untuk meningkatkan cakupan layanan broadband dalam distribusi antena sistem, atau disebut DAS, di mana beberapa unit antena didistribusikan di sekitar daerah layanan. UWB ROF diperlukan untuk mengatasi keterbatasan jangkauan, seperti yang diusulkan dalam FP6, proyek UROF FP6 2005/ESS/5/0336615. Instalasi fiber dalam ruangan biasanya didasarkan pada multimode fiber atau MMF dan vertical cavity surface emitting lasers yang memiliki panjang gelombang 850 nanometer. Interoperability for microwave access. WiMAX merupakan standar komunikasi wireless dengan kecepatan tinggi yang mencakup wilayah yang lebih luas daripada WLAN. Untuk layanan dapat banyak titik akses yang diperlukan, dan itu penting untuk mendesain dengan ukuran kecil, konsumsi daya yang rendah, dan kehandalan yang tinggi. Oleh karena itu, RF modem dan pemrosesan sinyal ditransfer dari titik akses ke kantor pusat. Dalam konfigurasi sistem base station disederhanakan dengan remote antena unit atau RAW yang terdiri dari antena dan electric optical converter, sebuah jaringan passive optical network, ataupun dianggap untuk biaya efektif WiMAX radio over fiber dan hybrid. Sinyal WiMAX dibagi menjadi 8 RRU yang ditunjukkan dalam gambar setelah ini. Dalam kasus uplink RF, kekuatan sinyal dari terminal mobile. Ya, berikut adalah bagian dari gambar yang tadi saya jelaskan, yaitu fiber WiMAX ROF. Dalam kasus RF uplink,
power sinyal dari terminal mobil sangat rendah ketika pengguna jauh dari RAU. Oleh karena itu, uplink harus dirancang sedemikian rupa sehingga sinyal lemah diperkuat di pusat. Dengan menggunakan erbium fiber diperkirakan akan memperkuat daya yang diterima optik. Kemudian untuk memperkuat sinyal listrik di penerima antena di RAU dan memperkuat sinyal keluaran OI, maka digunakan amplifier yang tinggi gainnya dan merendahkan kebisingan. Karena sinyal WMX yang dihasilkan oleh modulasi dari 16 quadrature amplitude modulation atau QAM atau 64 QAM dan orthogonal frequency division multiplex, sinyal inverse Fourier transform (EFF) memiliki peak average yang besar sebagai pelengkap kumulatif distribusi function. Puncak sinyal yang besar menyebabkan sinyal non-linear setelah amplifikasi dan sinyal demodulasi sinyal menyebabkan kesalahan dalam konstelasi. Menurut standar WMX, cakupan sel dapat mencakup 5 km di atmosfer dengan data rate yang lebih tinggi dan memiliki saluran bandwidth lebih tinggi dari sistem 3G. Namun untuk beberapa aplikasi long tunnel dengan banyak bending sehingga penyebaran WMX sangat menghambat. Karena itu, para peneliti sedang mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi radio over fiber untuk membawa sinyal WMX. Teknologi ROF juga dapat memberikan keuntungan, yaitu menggunakan ukuran kecil, biaya yang hemat sehingga dapat meningkatkan skalabilitas jaringan. Diakses WMX System Time Division Duplex atau TDD yang disebut dari mayoritas frekuensi division duplex atau VDD karena kelebihannya seperti memberikan fleksibilitas dalam memilih uplink dan downlink, rasio data rate, kemampuan untuk mengeksploitasi. Namun jika jarak transmisi terlalu panjang, maka ada penundaan besar antara uplink dan data downlink, sehingga base station tidak dapat menyimpan data dan paket loss yang tinggi. Karakterisasi dilakukan menunjukkan bahwa panjang transmisi yang efektif dari sistem WMX ROF adalah sistem yang dibatasi sinkronisasi di mode TDD dan bukan oleh signal noise ratio. Berikut adalah gambar konfigurasi dari mobil session sampai dengan PC menggunakan RAU dengan transmisi fiber. Sebagai metode TDD digunakan dalam link WMX ROF, yang mana arsitektur switching TDD membutuhkan RAU sebagai switch sinyal uplink dan link. Berdasarkan arsitektur switching TDD, perangkat tersebut cukup untuk menahan daya input tinggi. Membentuk base station dan kebocoran daya dari DL dapat menyebabkan kerusakan pada komponen elektronik seperti penguat frekuensi radio di uplink. Berikut referensi yang dijadikan jurnal pada rangkuman kali ini. Yang pertama adalah Advanced Coding Schema for Multi-Band OFDM Ultra-Band System Forward. Kemudian ada Wireless Technology and Global Harmonization. Yang ketiga, Analysis of OFDM Signal Distortion in Optical Fiber Link. Keempat, Optical Design of E/O and O/A Converter for Cost-Effective Access Point. Yang kelima, IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Network. Ada lagi Coexistency of UWB Technology with FWA Service. Yang selanjutnya tentang VCSEL for digital dan radio sinyal transmisi. Yang ke-9 adalah observasi of landwidth broadening in S-dioda laser due to electron number fluctuation. Yang terakhir adalah measurement of the performance degradation of UMTS received due to UWB emission dan distribution antenna for indoor radio communication. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.